Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mengenal keragaman budaya sangatlah menyenangkan, terutama dongeng. Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Ngawi, Jawa Timur yang berjudul Joko Buduk. Cerita ini diambil dari kumpulan cerita rakyat dan tradisi Ngawi yang ditulis oleh Budi Hantara. Dalam cerita tersebut ada seorang raja yang bergelar Ngalogopati. Dia memerintah kerajaan pohon dengan keadilan dan kebijaksanaan. Sang raja memiliki putri kesayangan bernama Putri Partisari. Karena sayangnya kepada Putri Partisari, raja membuatkan sebuah taman yang sangat indah, beraneka bunga dan tanaman tumbuh di taman itu. Namun, hanya ada satu tanaman yang amat disayang oleh Putri Partisari, yaitu sebuah pohon pisang yang diberi nama Gedang Emas Pupus Cinde. Suatu hari, Putri tampak sedih dan bermuram durja. Anakku, beberapa hari ini ibu perhatikan kau tampak murung dan bersedih. Ada apa anakku? Tanya permaisuri kepada putrinya. Ibu, betapa hatiku tidak bersedih karena gedang Mas Pupus Cinde mulai layu. Sedangkan sekarang musim kemarau dan air sulit didapat. Tolong ibu, bagaimana caranya agar gedang Mas Pupus Cinde tidak layu? Ratap putri kepada ibunya. Demi mengabulkan permintaan putri kesayangannya, raja mengadakan sayembara. Keesokan harinya, punggawa keraton mengumumkan sebuah sayembara di alun-alun keraton. Wara-wara, barang siapa dapat mengalirkan air sungai Sawur ke dalam taman keraton, bila dia perempuan akan dijadikan saudari sejati putri, dan bila dia laki-laki akan dinikahkan dengan Putri Partisari. Setelah sayembara diumumkan, banyak pendekar sakti mulai berdatangan. Mereka ingin beradu nyali agar bisa memenangkan sayembara itu. Di antara banyaknya peserta yang berdatangan, ada seorang pemuda dengan badan kekar, gagah, dan berperawakan tinggi tiba-tiba berteriak, Hahaha, minggir kalian semua. Lihatlah dengan otot lenganku yang kekar ini. Akulah yang akan menangkan sayembara ini. Hahaha. teriak pemuda itu dengan sombongnya. Lalu pemuda itu melompat ke sungai dan berusaha mengangkat batu besar itu. Pemuda itu mulai berkeringat dan maaf, pemuda itu gagal. Sudah banyak peserta yang mencoba, namun mereka semua gagal. Di tengah perasaan gusar dan gelisah karena tak ada satupun peserta yang berhasil, tiba-tiba datang seorang pemuda bongkok, berbadan kecil, kulitnya penuh luka, porok, kudis, dan budugan. Dia biasa dipanggil dengan nama Joko Buduk karena mengidap penyakit kulit. Joko Buduk merupakan keturunan Prabu Brawijaya dari kerajaan Majapahit. Namun, dia memilih untuk menyembunyikan identitasnya dan hidup sebagai rakyat jelata. Joko Buduk menghadap sang raja. Baginda, saya Joko Buduk, izinkan saya mengikuti sayembara itu. Sang raja pun mengernyitkan dahinya. Beliau tampak keheranan. Badan mereka yang sehat dan besar saja tidak mampu mengangkat batu besar itu. Lalu apa yang kau andalkan tubuhmu yang
dapat diduga. Tapi kemampuan orang siapa yang tahu? Sahut Joko Buduk. Buktikan ucapanmu, tapi jika kau gagal, kau akan mendapat hukuman berat dariku. Mati pun saya siap, Baginda, jika itu memang takdir saya. Sahut Joko Buduk. Setelah berkata demikian, Joko Buduk melompat ke Sungai Saur. Dia mengeluarkan sebuah sisi bambu kecil. Dengan kesaktiannya, dia menggores-gores batu besar itu dan car. Ajaib, batu besar itu pecah berkeping-keping. Air pun berhasil dialirkan ke dalam taman keraton Pohan. Joko Buduk menang! Hidup Joko Buduk! Hidup Joko Buduk! Sorak-sorai rakyat bergemuruh. Sang raja merasa heran dan kagum dengan kesaktian Joko Buduk. Sebagai hadiahnya, Joko Buduk akan segera dinikahkan dengan Putri Partisari. Sebelum pesta pernikahan digelar, raja memerintahkan Patih Keberejeng agar Joko Buduk dibilasi. Patih, mandikan Joko Buduk! Perintah sang raja. Karena Patih Keberejeng agak tuli, dia salah mendengar. Sebenarnya raja memerintahkan agar Joko Buduk dibilasi, yang artinya dimandikan. Tetapi Patih mendengarnya ditelasi, yang artinya dihabisi atau dibunuh. Patih pun membawa Joko Buduk ke sebuah bukit tak jauh dari istana Pohan. Di atas bukit itulah Joko Buduk dibunuh. Mendengar peristiwa itu, raja merasa bersalah, lalu memerintahkan prajurit untuk memakamkan mayat Joko Buduk. Anehnya, ketika mayat Joko Buduk hendak dikubur, jasadnya menjadi panjang dan selalu bertambah panjang. Hingga larut malam, jasad Joko Buduk belum bisa dikuburkan. Sedangkan para prajurit sudah sangat kelelahan. Tiba-tiba terdengar suara gaib dari peti jenazah Joko Buduk. Hai prajurit, kuburkan aku bersama Putri Partisari. Kejadian tersebut diadukan kepada sang raja. Dengan berat hati, raja memerintahkan Patih untuk membunuh putri kesayangannya dan dimakamkan bersama Joko Buduk. Dan ketika kedua jasad dikuburkan bersama, jasad Joko Buduk tak lagi bertambah panjang. Demikian kisah Joko Buduk yang makamnya dapat ditemukan di Gunung Liliran, Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Burung irian, burung cendrawasih, roti mangambang, diberi lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga